Wang Yu seorang jenius muda. Anda di sini lagi. Guru Xiao Yu. Formula bahan bakar roket. Bukankah sudah diberikan kepada Anda? Kali ini, saya di sini untuk memberikan Anda medali. Aku tak boleh makan. Rumah saya hampir penuh. Yang ini berbeda. Ini terutama untuk memuji Anda karena menjelajahi luar angkasa dan kontribusi Anda yang sangat besar. Ini adalah satu-satunya di dunia. Baiklah, Anda harus segera pergi. Mengenai itu, Guru Xiao Yu. Ini adalah tanah bulan yang dikumpulkan dari bulan. Silakan lakukan penelitian tentangnya. Mengenai itu, Ada masalah apa sekarang? Anda sebagai orang dewasa, cukup merepotkan. mengenai itu, Guru Xiao Yu, amati. Nanologam yang Anda kembangkan, bisakah Anda memberikan sedikit lebih banyak kepada saya, lain kali? Untuk pendaratan di Mars, kami sepenuhnya mengandalkannya. Semuanya bergantung pada saya. Baca lebih banyak literatur di masa depan, dan jangan terus-menerus mencari bantuan saya. Ya. Terima kasih Guru Xiao Yu. Anak ajaib keluargaku. Selamat datang di program paling populer tahun ini, Anak Jenius Keluargaku. Program ini bertujuan untuk memilih individu berbakat untuk kelas pemuda Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Sambut 3 juri kami, Profesor Lu Jian-en, Profesor Lu Jian Hakim. Profesor Xiao Ziwen, Profesor Xiao Siwen Hakim. seorang janda dari daerah pedesaan. Kai Jiaki. Apa sumbangan berharga yang dia boleh bagi? Suling istri Wan Junya. Song Qingqing ibu dari Wang Yu. Xiao Yu, ibu akan memastikan bahwa kamu bersekolah di sekolah yang baik. Nona Song, tolong perkenalkan situasi anak Anda. Halo semuanya, nama putra saya adalah Wang Yu. Dia berusia 8 tahun ini. Dia dibesarkan di lingkungan pedesaan, tidak suka bersekolah biasa, dan ingin bergabung dengan kelas remaja. Budak dibesarkan kat kampung. Apakah anak seperti itu cocok untuk kelas remaja? Lalu, apa pekerjaan Anda? Saya tidak punya pekerjaan tetap. Saya biasanya berdagang kecil-kecilan. Selain itu, suami saya tidak ada. Dia hanya selama kehamilan saya pergi dari rumah dan belum kembali sejak saat itu. Nona Song, saya anggap perlu untuk menegaskan kembali kepada Anda bahwa program ini ditujukan untuk seleksi remaja berbakat. Apakah Anda pikir seorang ibu tunggal bisa membesarkan seorang jenius? Benar sekali. Jangan buang waktu semua orang. Cepat suruh dia turun. Tujuan dari Siswa Wang Yu biasanya di sekolah. Bagaimana prestasinya? siswa Wang Yu ini tidak terlalu patuh. Dia tidur di kelas, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan bahkan bolos sekolah. Saya tidak suka Wang Yu. Wang Yu selalu memanggil saya bodoh. Dia sangat nakal. Xiao Yu, kenapa kamu tidak pergi ke sekolah lagi? Ibu jangan marah. Guru yang mengajarkannya, saya sudah tahu semuanya. Lagi pula saya bisa membaca buku di rumah. Tidak. Kamu harus pergi ke sekolah. Begitu saya akan pergi ke kelas junior saja. Guru-guru di sana seharusnya bisa mengerti apa yang saya katakan. Putra saya tidak lebih buruk dari anak-anak kalian. Dia bisa masuk ke kelas junior. Saya percaya padanya. Nona Song, dengan cara apa Anda yakin putra Anda adalah seorang jenius? Karena dia bilang, hanya guru di kelas junior yang bisa mengerti apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan? Program eksplorasi bulan matahari buatan. Atau Ultraman melawan monster. Nona Song, saya bisa mengerti keinginan seorang ibu agar putranya berhasil. Tetapi Anda tidak boleh memanjakannya secara berlebihan. Terlebih lagi Anda tidak bisa biarkan apapun yang dia katakan adalah kebenaran. Ini akan merusak anak itu. Tepat sekali. Suamiku adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan. Dia menerima sertifikat nasional. Hanya keluarga seperti kami yang bisa membesarkan seorang jenius. Sungguh mengesankan. Sertifikat penghargaan yang dikeluarkan negara. Kalian semua salah paham. Xiao Yu, dia tidur di kelas dan tidak mengerjakan PR adalah karena apa yang dikatakan guru. Dia bisa mengerti semuanya. Selain itu,
Dia tidak menindas teman sekelas. Dia membantu teman sekelas. Hanya karena kau mengatakannya, lantas itu benar. Lalu jika aku menamparmu, agar kau menjernihkan pikiranmu, apakah itu juga baik-baik saja? Saya percaya pada putra saya. Dia bilang, dia bisa masuk ke kelas remaja. Maka dia pasti bisa. Pembawa acara, silakan lanjutkan ke langkah berikutnya. Dengan persetujuan orang tua, tim produksi telah di rumah ketiga, kandidat. Memasang kamera. Mari kita lihat anak siapa. Adalah jenis ajaib yang sesungguhnya. Pemenangnya akan menerima kualifikasi untuk masuk kelas pemuda Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Jadi apakah anak Nona Song benar-benar jenius ajaib atau pemuda bermasalah? Silakan saksikan klip video. Cetak biru desain wahana Mars nomor 1. Ibu saya tidak ada di rumah. Cepat kemari. Anak yang mencuri ini. Anda masih memperlakukannya seperti harta karun. Kau ingin sekali memasukkannya ke kelas remaja, hanya karena kau melihat kami kaya dan berpengaruh, agar dia bisa masuk dan mencurikan. Nyonya Su, kamu juga seorang ibu. Memfitnah seorang anak seperti ini, bukankah itu keterlaluan? Kalung emas, bagi kami, bukan apa-apa, tapi di pedesaan, itu masih sejumlah besar uang bukan, mencuri saat muda. Berakhir di penjara saat dewasa. Aku jelas tidak ingin putraku sekelas dengan seorang kriminal. Para juri yang terhormat, siswa seperti ini seharusnya tidak masuk kelas pemuda. Dia patut kena hantar pusat tahanan remaja kan. Saya melarangmu berbicara tentang Xiao Yu seperti itu. Dia sangat sopan. Dia pasti tidak akan mencuri. Nona Song, acara kami memiliki segmen pertanyaan telepon. Anda bisa menelpon dan bertanya kepada putra Anda. Baiklah, saya akan menelpon sekarang juga. Putra saya sama sekali tidak akan mencuri. Xiao Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Ibu, saya sedang mengerjakan PR. Benarkah? Tentu saja itu benar. Ibu, Xiao Yu sangat patuh. Mencuri dan berbohong? Sungguh anak yang baik. Nona Song, saya rasa tidak perlu bagi Anda untuk terus berpartisipasi dalam acara ini. Tidak seperti itu. Xiao Yu sangat sopan. Dia pasti punya alasan sendiri. Lihat apa yang dia lakukan. Bodoh sekali, kalung emas yang begitu berharga. Dia hancurkan begitu saja, mencuri dan menghamburkan uang keluarga. Jika ada yang punya anak seperti ini, mereka benar-benar akan mendapat 8 kali lipat kesialan. Xiao Yu, beritahu ibu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengerjakan PR. Anak-anak tidak boleh berbohong. Ibu, mengapa hari ini? Mengapa ibu punya begitu banyak pertanyaan? Nona Song, mengingat situasi keuangan keluarga Anda, kalung emas ini pasti sangat penting kan? Ini adalah hadiah yang diberikan suami saya kepada saya. Sebelum dia pergi, ini juga satu-satunya hal yang dia tinggalkan. Apakah putra Anda tahu itu? Saya memberitahunya, jika dia tahu dan tetap menghancurkannya, dia bodoh atau jahat. Lihat, orang yang dia telepon sudah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Cepat lihat, dia benar-benar menjual kalung itu. Saya sarankan, mari kita pergi ke rumahnya sekarang juga. Hukum orang jahat, didik anak-anak nakal. Tunggu sebentar. Orang ini, saya rasa saya pernah melihatnya di Akademia Seneca. Tidak peduli siapa orang ini, mohon semuanya tenang.
Anda benar-benar menggunakan nanologam untuk membuat ketel. Apakah ada masalah? Tidak, tidak. Mengapa Anda berdiri di sini? Saya sedang belajar. Bisakah Anda memahaminya? Pergi. Sapu lantainya. Baiklah. Saya akan menyapu lantai. Sempurna. Berhasil. Superkonduktor suhu ruangan. Tidak. Ini menggabungkan magnetisme kuat dan superkonduktivitas, bahan super generasi kedua. Super kristal 2 arah. Saya tahu itu. Xiao Yu tidak akan main-main. Dia tidak mencuri apapun. Dia sedang melakukan penelitian ilmiah. Apakah kau tahu apa itu? Super kristal 2 arah. Mentor suamiku telah meneliti selama puluhan tahun. Bahkan superkonduktor tidak bisa dikembangkan. Putramu di dalam panci, mengutak-atik sebentar, dan berhasil. Hanya seorang anak kecil berani mengklaim dia melakukan penelitian ilmiah. Pamer. Direktur, sebaiknya Anda memintanya mundur. Di balik layar pertunjukan. Akan merepotkan jika itu menyebabkan kemarahan publik. Sutradara pertunjukan. Anda tidak tahu apa-apa. Lihatlah. Jumlah penonton saat ini sudah melebihi 20 juta. Tingkatkan lalu lintas. Biarkan mereka melanjutkan. Sampah macam ini, beraninya mereka muncul di acara ini. Benar sekali. Untuk menarik perhatian. Dan mereka tidak punya batasan. Benar-benar tidak tahu malu. Laboratorium Nasional. Moral benar-benar merosot. Seleksi kelas pemuda yang seharusnya bagus, mereka telah mengubahnya menjadi acara hiburan. Peneliti. Kekacauan total. Seorang bocah kecil berani mengklaim dia menemukan super kristal 2 arah. Pengetahuan peneliti. Apa yang Anda katakan? Bukankah ini milik Akademisi Wang? Penelitian yang dia pimpin, super kristal 2 arah. Nyonya Su, meskipun suami Anda melakukan penelitian ilmiah, tapi Anda tidak berhak membicarakan putra saya. Apakah kau menceramahi saya? Saya tidak seperti Anda, yang suka menuding dan mengkritik. Saya hanya tidak suka Anda memfitnah putra saya, dan masih tidak mengakuinya. Baiklah, aku akan membongkarnya sekarang juga. Putramu adalah pembohong. Laboratorium. Wan Junya. Halo, suami, ada seorang anak di sini yang mengatakan dia meneliti super kristal 2 arah. Betapa konyolnya itu, cepat datang dan bongkar kebohongan mereka. Kata-kata seorang anak, dan Anda mempercayainya. Baiklah, baiklah. Saya sedang sakit kepala sekarang. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Halo guru. Eksperimen saya sekarang mengalami beberapa masalah. Saya ingin meminta Anda datang dan melihatnya. Jangan selalu mengganggu saya. Saya sibuk. Masalah sekecil itu, dan Anda bahkan tidak bisa menanganinya. Ya, murid ini tidak berguna. Namun, saya tetap ingin meminta Anda untuk datang dan melihatnya. Karena bagaimanapun juga ini adalah proyek kunci nasional. Baca lebih banyak buku di masa depan. Jangan ganggu saya dengan setiap hal kecil. Saya akan mengirimkan lokasi kepada Anda. Anda bawa datanya ke sini. Baik, guru. Sekolah Dasar Kecamatan. Guru, Anda sibuk dengan proyek kunci yang mana? Menyapu lantai. Guru juga belajar bercanda. Apa yang suamiku katakan, semua orang mendengarnya. Bocah kecil ini hanya berbohong. Saya mengusulkan, mari kita lakukan penyelidikan di tempat untuk mengungkap warna aslinya. Nona Song, apakah Anda bersedia? Aku. Ada apa? Tidak berani membiarkan kami pergi melihat. Dia hanya memiliki hati nurani yang bersalah. Takut dibongkar oleh kami. Ini dimulai. Acara ini sungguh semakin menarik. Akan bagus jika mereka mulai berkelahi. Saya tidak. Nona Song, Anda bisa mundur. Putra Anda tidak cocok untuk masuk kelas remaja. Selain itu, jika Anda tidak bisa mendidik anak Anda dengan baik,
Anda bisa meminta bantuan pusat penahanan remaja. Tidak, para juri. Putra saya bisa masuk kelas remaja. Sama sekali jangan biarkan dia pergi. Ini adalah yang terbaik. Topik dan kehebohan. Para juri, Nona Song, kita harus memberikan penjelasan kepada publik. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke rumah saya dan lihat. Biarkan semua orang melihat. Putra saya tidak mencuri apapun. Baiklah, jadi dengan persetujuan Nona Song, acara kami sekarang akan melanjutkan ke investigasi di tempat. Kami akan menemani Nona Song dan pergi ke rumahnya bersama. Sekarang kita hanya kekurangan satu foto keluarga. Studio foto akan segera tutup. Cepat ikut saya. Baiklah. Xiaoyu, saya pasti salah lihat. Xiaoyu, macam mana dia boleh bawa kereta macam nih? Saya sangat takut. Saya hampir ketahuan oleh ibu. Guru Xiaoyu, bagaimana Anda terpikir untuk meneliti super kristal 2 arang? Ibu berkata, "Ayah demi proyek matahari buatan." Saat ibu mengandung saya, dia pergi. Dia bilang, setelah berhasil dikembangkan, dia bisa kembali. Sekarang, setelah saya mengembangkannya, saya bisa kembali. Ini untuk ibu. Hadiah terbaik. Silakan semuanya duduk dulu. Saya akan pergi menuangkan teh. Tidak perlu, tidak perlu. Dengan keadaan keluargamu yang lusuh, teh yang kau minum bahkan tidak sebagus yang diberikan orang lain untuk makanan babi. Kami ingin melihat ciptaan putramu. Kamu, Nona Song, tolong bawa kami melihatnya dulu. Baiklah. Apa ini? Jeti ini yang dibuat putramu, super kristal 2 arah ya? Anda merusak kalung emas yang berharga. Dan yang Anda dapatkan hanyalah sepotong sampah ini. Saya benar-benar mengira putra Anda adalah seorang jenius. Ini? Bukankah ini hanya mainan biasa anak-anak? Dengan adanya bukti manusia dan materi, putramu sedang melakukan kejahatan. Aku... Komandan Wang, hadir. Wang Shen Panglima Proyek Matahari Buatan. Komandan Wang, Berikan ponselmu padaku. Apa? Ini adalah super kristal 2 arah. Komandan Wang. Bukankah itu proyek yang selalu kau teliti? Memiliki super kristal 2 arah adalah langkah paling penting untuk membuka matahari buatan. Langkah paling krusial. Kami menghabiskan 8 tahun dan menghabiskan 900 miliar, tetapi masih belum berhasil mengembangkannya. Saya tidak menyangka bahwa itu akan berhasil dikembangkan oleh individu swasta. Cepat. Siapkan pesawat khusus. Kami akan segera ke sana. Beritahu kantor keamanan publik setempat dan pastikan super kristal 2 arah terlindungi dengan baik. Tidak boleh ada masalah yang terjadi. Ya. Apel, Pemimpin provinsi. seseorang di provinsi kita telah mengembangkan super kristal 2 arang. Super kristal 2 arah di kota kita. Super kristal 2 arang berhasil dikembangkan di kabupaten kita. Ya, Pemimpin kota. kita harus melindungi pencapaian ilmiah ini dengan baik. Dimengerti? Pintar. Kalau begitu dengarkan ibu. Dan masuk ke kelas unggulan. Anak berusia 3 tahun meneliti super kristal 2 arah. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa wahana bulan juga dikembangkan olehnya? Xiaoyu, ibu salah. Ibu minta maaf. Saya akan mundur dari kompetisi. Saya mohon,
Kembalikan barang-barang saya. Ya, saya tidak ingin putra saya pergi ke kelas berbakat lagi. Dia bahkan tahu cara menulis buku harian untuk membebaskan dirinya. Pikirannya sangat teliti. Ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi pencuri terkenal. Xiaoyu tidak berbohong. Dia anak yang sangat baik. Bukankah kau bilang itu teknologi tinggi? Kalau begitu aku ingin melihat apa yang sebenarnya ada di dalam benda ini. Tidak, jangan dihancurkan. Saya mohon, tolong kembalikan kepada saya ya. Ini milik putraku. Menjauh. Tidak. Ini barang milik putraku. Hak apa yang kamu miliki untuk menghancurkannya? Ini hanya mainan rusak, bukan? Aku akan menggantinya. Apakah itu cukup? Aku tidak seperti orang miskin sepertimu, yang memperlakukan mainan anak seperti harta karun. Aku tidak mau uangmu. Kau belum selesaikan. Xiaoyu. Ibu minta maaf. Putramu bahkan belum pergi. Mengapa kau meratap di sini? Nyonya Su, untuk masuk kelas berbakat, kami tidak hanya menilai potensi anak, tetapi juga perilaku orang tua. Berdasarkan perilaku menghina Anda baru-baru ini, ketiga mentor sudah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak akan menerima anak Anda. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Bagaimana mungkin mereka bersimpati pada orang miskin seperti itu? Maaf, program ini tidak berhak mengganggu pilihan mentor. Bagus sekali. Putra Song Qingqing awalnya tidak punya kesempatan masuk kelas berbakat. Saingan terbesarku adalah Su Ling. Dengan begini, tidak ada lagi yang akan bersaing dengan putriku. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin putraku mengundurkan diri dari kompetisi? Kau wanita jahat, merusak masa depan putraku. Aku akan memukulmu. Nyonya Su, tolong hentikan. Ini memukul orang melanggar hukum. Nyonya Su, tidak apa-apa jika dia tidak bisa masuk kelas berbakat. Menjadi orang normal juga tidak masalah. Semuanya menyingkir. Hari ini aku harus membuat wanita keji ini membayar harga yang pantas dia dapatkan. Berlutut, lepaskan aku. Berlututlah dengan benar. Lepaskan aku. Berlututlah sampai aku puas. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku akan membuat putramu melihatmu merangkak seperti anjing. Nona Su, Anda sudah keterlaluan. Jika Anda teruskan, saya akan panggil polisi. Siapapun yang datang hari ini percuma. Wanita keji, pergi ke neraka. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Ini adalah Kepala Komandan Proyek Matahari Buatan, Komandan Wang Jan. Hanya karena kamu bilang begitu jetik begitu, aku juga bisa bilang aku, Kepala Komandan Eksplorasi Bulan. Diam. Kepala Komandan Wang, mengapa Anda di sini? Super kristal 2 arang yang dikembangkan oleh anak itu. Di mana? Cepat berikan padaku. Itu dihancurkan. Ada di sini. Material senilai ratusan miliar telah dihancurkan. Siapa yang melakukannya? Itu aku. Ada apa? Seorang anak mengembangkan super kristal 2 arah. Omong kosong seperti itu. Boleh saja untuk membodohi orang lain. Ketua komander macam kau pun percaya dia. Diam. Kamu yang harus diam. Aku sekarang sangat curiga bahwa kamu, kepala komandan ini, tidak kompeten.
Aku akan melaporkanmu kepada pihak berwenang. Nyonya Su jangan bersikap tidak masuk akal. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia pasti mengenal Song Qingqing. Itulah mengapa dia ikut campur untuk membantu. Mata publik tajam. Kamu tidak akan lolos. Super kristal dua arah. Setelah berhasil dikembangkan, bisa mengubah struktur dunia, harta nasional, dan kamu benar-benar menghancurkannya. Kamu seharusnya langsung pergi ke... Harta nasional omong kosong macam apa? Hanya karena kamu bilang begitu jeti begitu? Tunggu saja untuk dihukum. Sulin, saya memberitahu Anda atas nama provinsi. Anda ditangkap. Tidak. Aku tidak percaya. Suamiku adalah seorang ilmuwan. Lepaskan aku. Aku ingin menelponnya. Lepaskan aku. Aku sudah tahu. Xiao Yu tidak akan membohongiku. Dia benar-benar melakukan penelitian ilmiah. Simpanlah. Jaga baik-baik. Ya. Itu kamu? Kau merusak Xiao Yu. Prestasi ilmiah. Kamu ganti rugi padaku. Enyahlah. Menyingkirlah dari jalanku. Nyonya. Jangan cemas. Bisakah saya bertemu anak Anda? Baiklah. Aku akan menelponnya sekarang juga. Qingqing. Qingqing. Kakak Xian. Aku tidak salahkan. Apakah itu benar-benar kamu? Ini aku. Ini aku. Aku kembali. The film was translated Selama and bertahun-tahun ini, narrated by kamu telah M-Media. menderita. Orang yang mengembangkan super kristal dua arah adalah anak kita. Yaitu Xiao Yu. Dia belum bertemu ayahnya. Aku akan menelponnya sekarang juga. Saat kamu melahirkannya waktu itu, aku tidak berada di sisimu. Aku bukan ayah yang memenuhi syarat. Aku bahkan lebih tidak suami yang memenuhi syarat. Kakak Xian, jangan katakan itu. Urusan negara adalah yang utama. Xiao Yu dan aku, kami berdua mendukungmu. Xiao Yu, Ibu, apa? Kami akan segera kembali. Cepat, bawa aku kembali. Super kristal dua arah itu terjatuh. Apel. Itu terjatuh. Cepat. Super kristal dua arah itu. Tidak mungkin. Saya juga ingin menyaksikan sejarah. Kakak Xian, Xiao Yu bilang dia akan segera kembali. Dia meneliti super kristal dua arah. Juga untukmu, agar bisa kembali lebih cepat. Lihat, aku tidak salah kan? Dia adalah suami Song Qingqing. Itulah mengapa dia membela putranya. Seluruh keluarga ini adalah pembohong. Ini tidak adil. Anda bisa membuktikan dengan satu kalimat bahwa putra Anda adalah seorang jenius. Lalu bagaimana dengan peserta lainnya? Putraku bisa mengembangkan super kristal dua arah. Bisakah anak-anakmu melakukan itu? Guru-guru kelas pemuda tidak memenuhi syarat untuk mengajar Xiao Yu. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Xiao Yu. Dan kamu menyebut dirimu seorang komandan? Membela putramu seperti ini, kamu tidak tahu malu. Diam. Komandan Wan. Tapi proyek Matahari Buatan, Panglima, dianugerahi secara pribadi oleh kepala negara sebagai cendekiawan nasional tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia bercanda tentang masalah sekecil ini? Ibu, kamu adalah ayah. Bagaimana ayah tahu aku? Ibu bilang, ayah dan Xiao Yu terhubung. Jadi kita akan merasa sangat dekat. Anak baik. Siapa yang menjatuhkan super kristal Duyarat? Keluarlah ke sini. Sungguh konyol. Untuk membuktikan, anak mereka sendiri adalah seorang jenius, akademik terhormat sekongkol dengan penjenayah. Apakah kamu menganggap orang lain bodoh? Kau salah guna kuasa untuk kepentingan sendiri. Ini adalah kejahatan. Kriminal. Siapa kriminalnya? Kamu menghasutnya untuk mencuri kalung itu. Ini adalah kejahatan.
Aku. Kriminal. Xiaoli, kau beritahu mereka. Siapa sebenarnya aku ini? Anda adalah Presiden Institut Penelitian Pusat, Kepala Program Kelas Pemuda. Aku akhirnya mengerti. Kamu Demi, mengizinkan anak-anakmu sendiri untuk memiliki masa depan, berkolusi bersama, merebut sumber daya pendidikan. Omong kosong apa ini? Memilih bakat untuk kelas remaja hanyalah sebuah pertunjukan. Kamu tidak pantas menjadi komandan, melainkan parasit bangsa. Kau. Guru, ada apa denganmu? Suami kamu akhirnya datang. Mereka memasukkannya di acara itu untuk memasukkan anak mereka ke kelas remaja. Mereka mengklaim dia bisa menciptakan super kristal 2 arah. Cepat bongkar kebohongan mereka. Apel. Siapa yang punya keberanian seperti itu? Dia. Dan dia. Ini. Maksudmu dia? Ya itu dia. Dia adalah kriminalnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Menghasut seorang anak untuk mencuri. Suami cepatlah. Benar. Telepon gurumu. Dia adalah seorang ahli di bidang ini. Diam. Dia adalah guruku. Apa? Dia gurumu? The film was translated Sudah berapa and kali kukatakan narrated by padamu, M-Media. saat kau di luar kau harus berhati-hati. Berhati-hati. Kau menganggap kata-kataku sebagai omong kosong lagi kan? Maafkan aku suami, aku salah. Selamatkan aku tidak mau masuk penjara. Bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Siapa kau? Apakah ini tempatmu untuk berbicara? Saya hanya ingin keadilan. Tidak mungkin kalian semua. Apakah benar seperti yang Anda katakan? Apa yang kamu inginkan? Buktikan kepada kami. Tepat sekali, kecuali dia bisa membuktikannya. Kalau tidak aku akan terus mengajukan banding. Jenderal Komandan Wang dan aku bisa membuktikannya. Dia adalah ayah Wang Yu. Tentu saja dia akan membela anaknya. Kamu bersekongkol dengan mereka. Tidak ada yang akan mempercayai kesaksianmu. Kau diam. Sekarang penonton di seluruh negeri sedang menonton. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, maka itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Aku bisa membuktikannya. Guru Xiao Yu, kita tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Nak, kamu sudah sangat mampu. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Ayah, aku tidak membuktikannya kepada mereka. Mereka tidak pantas. Aku hanya ingin membiarkan seluruh dunia melihat. Di Dacia, seorang anak berusia 8 tahun dapat menembangkan super kristal 2 arah. Membuat orang-orang barat itu yang terbiasa merasa superior menyingkirkan kesombongan mereka yang menyedihkan. Bagus. Benar-benar pantas menjadi putra ayahmu. Direktur, meledak-meledak. Kita meledak. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Biarkan dia naik panggung dan membuktikannya. Entah dia berhasil atau tidak. Untuk acara kita, populariti tak pernah jadi sebelum nih. Baiklah, mengerti. Saya menerima pemberitahuan dari stasiun. Tim produksi bersedia menyediakan tempat bagi siswa Wang Yu untuk mendemonstrasikan penemuannya. Kakak Xian, apakah menurutmu Xiao Yu benar-benar bisa melakukannya? Jika dia bisa menciptakannya, dia bisa membuktikannya. Jangan khawatir. Anakku akan baik-baik saja. Karena penampilan menakjubkan siswa Wang Yu, tim produksi telah memutuskan mulai sekarang menyerahkan panggung kepadanya. Selanjutnya, siswa Wang Yu akan naik ke panggung. Ini tidak adil. Tanpa hakim, siapa yang bisa membuktikan apakah dia benar atau salah? Jangan khawatir. Suamiku bekerja di laboratorium di luar negeri. Dia sudah mengundang para ilmuwan dari berbagai negara untuk menonton siaran langsung ini. Tidak ada yang lebih profesional dari mereka. Bagus sekali. Nak, kamu yang terbaik. Lakukanlah. Pergi. Omong kosong. Dia baru berusia 8 tahun. Dia bahkan belum mempelajari fisika energi tinggi. Namun kau membiarkannya naik panggung secara langsung untuk membuktikan super kristal duyaran. Bukankah ini membuat seluruh dunia menertawakan Dacia kita? Pembawa acara, kau harus jelas. Kita menyeleksi bakat untuk program pemuda berbakat. Ini bukan acara hiburan. Super kristal duyaran saat ini hanyalah sebuah teori. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang sejauh ini berhasil mengembangkannya. Kau membiarkan seorang anak naik panggung untuk membuktikannya. Apakah kau mengatakan lelukan Dacia kita belum cukup? Ini Tiga juri, saya ingin mengadukan pertanyaan terlebih dahulu. Apa itu sains?
Anak kecil, kau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan ini kepada kami. Sains bukanlah permainan anak-anak. Cepat turun. Sains adalah sistem pengetahuan yang dapat diverifikasi, dapat diprediksi. Sistem pengetahuan, tetapi esensi sains adalah imajinasi yang berani dan verifikasi yang cermat. Karena itu masalahnya, mengapa Anda tidak bisa memberi saya kesempatan untuk membuktikannya? Hanya karena saya masih muda. Bisakah esensi sains diabaikan? Karena ketiga Juli tidak keberatan, maka saya akan mulai. Apel. Kau gila, sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh seluruh dunia. Sebuah masalah. Namun seorang anak berhasil mengembangkannya. Ini, tim produksi acara ini hanya demi sensasi dan popularitas. Benar-benar gila. Guru Jeng cepat datang dan lihat murid Anda ada di televisi. Dia ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa dia mengembangkan sebuah super kristal 2 arah. Omong kosong, dia tidak mengumpulkan pekerjaan rumah, bolos kelas, Xiang Shenwu Guru Wang Yu. dan bahkan menindas siswa lain. Sekarang dia bahkan pergi, menipu orang dan mengelabui. Dia tidak pantas menjadi muridku. Anda tidak bisa mengatakan itu. Ayah Wang Yu bagaimanapun juga adalah kepala komandan proyek Matahari Buatan. Bahkan seorang kaisar bisa memiliki putra yang bodoh. Selain itu, dia jarang di rumah, dan ibu Wang Yu buta huruf. Murid baik macam apa yang bisa mereka besarkan? Cara Anda mengatakan itu. Ruang pertemuan di luar negeri. Trumpa Akademisi Senior Kekaisaran Amerika Raya. Mengungkapkan keburukanmu yang sebenarnya. Orang-orang Dacia, demi sedikit, harga diri yang menyedihkan. Sungguh, tidak bermoral. Liwan dan suami Kejiaki. Guru, apa itu super kristal Duyaran? Kau tahu tentang superkonduktor suhu ruangan kan? Mereka dapat mencapai transmisi listrik tanpa kerugian pada suhu ruangan. Yinyi Akademisi Senior Kekaisaran Inggris Raya. Super kristal Duyaran tidak hanya mencapai tanpa kerugian, Aliansi Akademisi Senior Kekaisaran Xiong Raya. tetapi juga memungkinkan kurungan magnet yang kuat, sehingga mengendalikan fusi nuklir. Itu adalah bahan kunci untuk Matahari Buatan. Memilikinya akan memungkinkan energi tak terbatas. Energi tak terbatas, jika satu negara memilikinya. Bukankah itu akan mampu menguasai seluruh dunia? Secara teori ya, tapi bagaimana mungkin bahan yang mengubah dunia seperti itu berhasil dikembangkan oleh seorang anak berusia 8 tahun? Berhasil dikembangkan orang-orang Dacia tamat. Penghinaan terhadap sains seperti itu pasti akan menjadi bumerang. Tapi bagaimana jika itu benar? Jika itu benar, dia akan berdiri di puncak teknologi energi tinggi, menerima penghormatan dari semua ilmuwan, dan Dacia juga akan menjadi hegemon dunia. Tapi, ini sungguh mustahil. Tepat sekali, orang-orang Dacia sama sekali tidak memiliki semangat ilmiah. Jenny, itu hanyalah sebuah acara hiburan. Mengapa begitu gugup? Sebuah super kristal 2 arah. Begitu ia keluar, Dacia akan memasuki era teknologi baru, sepenuhnya melampaui negara-negara lain, dan kita hanya akan bisa gemetar di kakinya. Dia hanyalah seorang anak. Tidak. Di negara yang menakjubkan itu, tidak ada yang mustahil. Jangan Anda lupa, saat itu, dia hampir musnah. Tapi sekarang, siapa yang berani di depannya memamerkan kekuatan mereka? Siapa yang bahkan pantas? Konyol, bukankah Anda akan membuktikan super kristal 2 arah itu? Apa ini? Ini adalah super kristal 2 arah. Ini? Bagaimana Anda melakukannya? Apakah aku tidak bermimpi? Mereka benar-benar mengembangkan super kristal 2 arah. Mustahil. Jika ini nyata, lalu kita ini apa? Apakah kita idiot? Guru, ini tampaknya nyata. Hanya tipuan. Orang-orang Dacia. Bukankah mereka yang terbaik dalam hal-hal seperti ini? Itu benar-benar nyata. Bukankah itu berarti Dacia sudah mencapai proyek Matahari Buatan? Bahkan jika ini adalah super kristal 2 arah untuk mencapai Matahari Buatan, masih ambil masa paling kurang 100 tahun. Tidak, Anda tidak mengerti Dacia. Jika mereka bisa menyajikan hasil penelitian generasi pertama, mereka pasti sudah mencapai generasi ketiga. Mungkin
Matahari buatan itu sudah berhasil. Ini pasti palsu. Itu sihir. Jika hanya orang tua yang bisa menjadi ilmuwan, maka itu akan menjadi tragedi sains. Nah, bisakah kamu benar-benar membuktikan? Ini adalah super kristal 2 arang. Tentu saja. Tapi, itu tidak butuh bukti. Konyol, saya pikir Anda hanya tidak bisa membuktikannya. Itulah mengapa Anda membuat alasan. Itu hanyalah sebuah material. Yang ingin saya buktikan adalah matahari buatan. Anda berbicara omong kosong. Bahkan jika mereka mengembangkan super kristal 2 arang, itu masih akan memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk mencapai matahari buatan. Tempat apa yang Anda anggap ini? Acara hiburan. Menarik. Ini benar-benar menarik. Setelah hari ini, penelitian The film ilmiah was Dacia translated akan sepenuhnya and menjadi narrated lelukon. by M Media. Itu benar-benar nyata. Mereka mengembangkan proyek matahari buatan. Apakah kesenjangan kita benar-benar sebesar itu? Guru, apa itu matahari buatan? Matahari buatan menggunakan air laut sebagai bahan baku. Dan di bawah, suhu dan tekanan tinggi seperti inti matahari. Itu membuat isotop hidrogen, deuterium, dan tritium berfusi menghasilkan helium, melepaskan energi yang mengerikan. Kekuatannya ratusan juta kali lipat dari bom hidrogen. Sebegitu berlebihan. Tepat sekali. Begitu matahari buatan berhasil, itu akan benar-benar mencapai energi tak terbatas. Menggunakannya pada senjata kelas atas akan memungkinkan dominasi global sepenuhnya. Apakah ada kegunaan lain? Tentu saja. Semua yang berhubungan dengan energi dapat digunakan, termasuk energi listrik, kinetik, dan energi. Namun ilmuwan global terkemuka telah meneliti selama lebih dari 100 tahun tanpa keberhasilan. Dacia benar-benar berani mengklaim, budak 8 tahun boleh kaji benda tujaya. Ini benar-benar menggelikan. Profesor Lu Qingbu, Anda wakil kepala komandan proyek matahari buatan. Benar-benar kreatif. Kalian Dacia tidak mampu mengembangkan matahari buatan. Membual di acara itu, menipu penonton, dan menipu ilmuwan global. Kita semua harus belajar dari Anda. Trumpa akademisi senior, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salah paham. Tidak apa-apa. Saya harus memberi selamat kepada Anda. Karena membuat tontonan bagi diri kalian sendiri. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak. Kita harus segera bergegas ke lokasi pertunjukan untuk menghentikan semua ini. Cepat, segera pergi ke Hangzhou. Hati-hati. Ya, jangan jatuh. Ayo, ayo, ayo. Pelan-pelan. Bagus. Akhirnya ini berhasil. Guru Xiaoyu, Anda menyembunyikan diri terlalu baik. Apakah Anda tahu apa? Itu matahari buatan. Namun Anda berani berbicara begitu lancang di sini. Saya menolak menjawab pertanyaan itu. Yang ingin saya katakan adalah, dengan matahari buatan berhasil dikembangkan, umat manusia akan memasuki era energi tak terbatas. Di antara ini, energi listrik termasuk. Pencapaian ilmiah yang begitu signifikan. Mengapa saya tidak bisa diizinkan untuk membuktikannya? Apakah hanya karena saya masih muda? Penelitian ilmiah bukanlah permainan anak-anak, terutama dalam suasana ini. Apakah Anda ingin Dacia dijek oleh seluruh dunia? Ini menyangkut kehormatan Dacia. Jika terjadi kesalahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya akan melakukannya. Diam, kau hanya seorang anak muda, tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Saya akan bertanggung jawab. Apakah itu cukup? Super kristal 2 arah adalah aset nasional yang vital. Tidak peduli siapa itu. Selama mereka mengembangkannya, mereka harus diberi kesempatan. Tidak, aku tidak setuju. Aku akan melaporkan ini kepada atasanku dan meminta pertanggungjawabanmu. Itu adalah hakmu. Tapi sekarang, saya punya hak untuk membiarkan Wang Yu membuktikannya. Wang Yu, mulai sekarang, saya bukan ayahmu, tetapi kepala komandan proyek matahari buatan. Jadi saya bertanya padamu, bisakah kamu membuktikan kepada seluruh dunia matahari buatan yang kamu kembangkan? Dia akan mempertaruhkan masa depan dan reputasinya untuk ini. Mari kita lihat bagaimana nasibnya. Kakak Xian, Wang Yu, jawab saya. Saya bisa. Baik. Mulai sekarang,
Tolong tunjukkan potensi penuhmu. Semua konsekuensi akan saya tanggung. Wang Shen, kau benar-benar pintar sepanjang hidupmu, tetapi bodoh sesaat. Demi putramu, kau telah kehilangan semua martabat. Tapi ini juga sempurna. Selama aku bisa membalikan keadaan, posisi komandan utama ini akan menjadi milikku. Percepat. Setengah jam, aku harus tiba di lokasi pertunjukan. Direktur, ini meledak. Jumlah penonton saat ini sudah melebihi 50 juta. The film was Hebat. translated Aku and awalnya berpikir, narrated by ini M adalah Media. acara yang sangat serius, dan jumlah penontonnya tidak akan terlalu tinggi. Siapa sangka, ibu dan anak ini Song King Kim akan membawakan kita kejutan yang begitu besar. Direktur, kau bilang matahari buatan. Apakah itu nyata? Aku tidak peduli apakah itu nyata atau tidak. Selama itu bagus untuk acara kita. Hanya itu yang penting. Tapi bagaimana jika itu nyata? Jika itu nyata, Wang Yu akan menjadi pahlawan nasional, berdiri di mimbar kehormatan tertinggi, dihormati dan dipuja. Tapi hal-hal ini tidak penting bagi kita. Yang kita inginkan adalah trafik, adalah popularitas. Suruh mereka membuatnya, bahkan lebih intens. Mahasiswa Wang Yu. Apa yang membuatmu berpikir kamu pasti akan berhasil? Sebelum ini, matahari buatan hanyalah teoritis. Dengan kata lain fantasi. Adapun penemuan saya, itu benar-benar ada. Lalu tunjukkan. Jika kau tidak bisa menunjukkannya, maka turunlah dari panggung. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Aku bisa menunjukkannya. Kakak Xian, jangan suruh Xiao Yu membuktikannya lagi. Baiklah, mari kita bawa dia pulang. Dia baru berusia 8 tahun. Tidak, King King. Meskipun kamu adalah ibu Xiao Yu, kamu tidak benar-benar mengenalnya. Saya sudah melihat dokumen yang ditulis Xiao Yu, putra kita. Tanpa sepengetahuanmu, sudah menjadi ilmuwan top dunia. Ini menyangkut informasi rahasia. Beberapa hal tidak bisa saya katakan padamu, tapi hanya berdasarkan kemampuan Xiao Yu untuk mengembangkan super kristal 2 arah. Namanya sudah cukup untuk ditulis di buku pelajaran di seluruh dunia. Tapi, matahari buatan ini, bahkan kamu tidak bisa berhasil mengembangkan. Bisakah Xiao Yu melakukannya? Lihat. Dia sendiri yang bilang, itu palsu. Ini pasti penipuan. Aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Bersikaplah yang baik. Kamu bicara omong kosong. King King, kamu tidak perlu berdebat dengan orang-orang bodoh. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa mengerti anak kita. Tapi mulai hari ini, dia akan dikenal di seluruh dunia. Semua peneliti di depannya akan merasa malu pada diri mereka sendiri. King King, kamu telah melahirkan putra yang baik. Mulai hari ini dan seterusnya, kita, dan bahkan seluruh Dacia, seluruh umat manusia, akan bangga padanya. Wang Shen, berapa lama lagi kau akan main-main? Sekitar. Wang Shen, sebagai komandan utama proyek matahari buatan, kau menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya selama lebih dari 8 tahun, tetapi gagal mengembangkannya dengan sukses. Sekarang, kau mendorong putramu maju. Seorang anak berusia 8 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan proyek matahari buatan sendirian? Untuk menghindari tanggung jawab. Kau benar-benar gila. Siapa ini? Beraninya dia berbicara kepada Komandan Wang. Seperti itu, ya siapa ini? Mengapa dia berbicara seperti itu? Ini adalah wakil kepala komandan proyek matahari buatan kita, Lu Qingbo, akademisi Lu. Luar biasa. Dengan wakil kepala komandan Lu di sini, dia pasti akan membongkar mereka. Paman, ketidaktahuan adalah sebuah tragedi. Sayus. Itu kata. Dan berpikiran terbuka. Jika seorang putra tidak dapat melampaui ayahnya, bagaimana teknologi bisa maju? Anda tidak muda lagi. Tidakkah Anda mengerti? Prinsip sesederhana itu. Diam. Kau tidak pantas berbicara denganku. Aku tidak peduli apa motifmu. Hentikan sandiwara ini segera. Jika tidak, aku akan memberitahu dunia. Dan pada saat itu, kau dan putramu akan tamat. Anda membantu putra Anda sendiri menipu orang. Anda melalaikan tugas Anda. Dan terlebih lagi Anda melakukan kejahatan. Masih wakil komandan Lu yang memiliki wawasan unik dan segera melihat di mana letak masalahnya. The Mereka film was hanya translated bersikap cerdik and dalam narrated hal-hal by seperti M ini. Media. Ilmuwan sejati tidak akan membiarkan mereka main-main. Menurut pendapatku,
Setelah insiden ini, posisi Wang Zhen sebagai panglima juga akan berakhir. Sekarang, kami membutuhkan penjelasan. Guru, aku baru saja menerima kabar sekelompok besar ilmuwan top asin sedang dalam perjalanan. Begitu mereka tiba, matahari buatan palsu ini tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Apakah Anda mendengarnya? Jika Anda tidak segera mengakhiri sandiwara ini ketika para pejabat asing itu tiba, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada mereka? Lingkungan di luar negeri masih lebih baik. Tidak ada penipuan. Mereka berbicara dengan fakta. Kita menggunakan koneksi. Bisakah itu sama? Aku sudah memutuskan. Di masa depan, aku harus mengirim anakku ke luar negeri. Paman, dinasti Qing Raya sudah lama runtuh. Kau bocah nakal. Apa maksudmu? 70 tahun yang lalu, bakat-bakat terbaik yang tak terhitung jumlahnya kembali ke negara satu persatu untuk bersama-sama membangun bangsa kita. Itu adalah upaya mereka yang tak kenal lelah, yang membawa kita kehidupan bahagia yang kita miliki hari ini. Dan aku, dengan mengembangkan matahari buatan, ingin menyatakan kepada seluruh dunia bahwa kita rakyat Dacia telah bangkit. Tidak hanya dalam politik, militer, ekonomi, tetapi di semua bidang yang disentuh oleh umat manusia. Kita telah mencapai peremajaan besar dan bahkan jauh di depan. Apakah kamu masih akan terus berlutut? Bagus sekali. Itu diketahui secara global. Dan itu karena mereka iri bahwa Dacia memiliki pahlawan muda seperti itu. Pahlawan. Selama lebih dari 100 tahun, selalu kami yang mempelajari teknologi asing canggih. Daciaku. Dari mana datangnya para pahlawan itu? Paman, kamu berasal dari negara mana? Orang Dacia. Kami orang Dacia yang hidup di dunia ini, mengandalkan kemandirian dan swasembada, berjuang untuk kemajuan, dan tidak membuntu kepada pejabat asing. Kami orang Dacia memiliki harga diri kami sendiri. Kepala kami mungkin pecah, darah kami mungkin mengalir, tetapi kami tidak akan pernah membengkokkan tulang punggung kami. Apakah Anda pantas mendapatkan kebanggaan Dacia? Baru saja kamu bilang aku adalah aib Dacia dan membawa rasa malu bagi Dacia. Tetapi menurut pendapatku, orang-orang sepertimu yang telah berlutut terlalu lama dan tidak bisa berdiri, anjing tak bertulang punggung, adalah aib Dacia yang sebenarnya. Kau. Akademisi Lo. Dia adalah wakil kepala komandan proyek Matahari Buatan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadanya seperti itu? Tepat sekali. Kau sudah keterlaluan. Beraninya kau menghina Akademisi Lo. Hanya berdasarkan apa yang kamu katakan barusan, kamu tidak pantas menjadi orang Dacia. Jika suatu hari aku Wang Yu memimpin penelitian ilmiah Dacia, hal pertama yang akan aku lakukan bukanlah terobosan ilmiah, tetapi untuk menangkap orang-orang sepertimu, anjing tak bertulang punggung. Kau berani mempermalukan aku. Aku hanya menyatakan fakta. Faktanya, ketika komputer pertama dikembangkan, ukurannya sebesar ruangan. Tetapi hari ini, ponsel yang kita gunakan memiliki fungsionalitas 1 miliar kali lipat. Sementara volumenya telah menyusut lebih dari 10.000 kali lipat. Jadi maksudmu, ini bukan generasi pertama, tapi yang kedua, atau bahkan generasi ketiga. Tepat sekali. Bahkan, jika matahari buatan generasi pertama dikembangkan, itu tidak dapat dikomersialkan, juga tidak dapat digunakan untuk senjata. Tetapi generasi ketiga sudah cukup matang. Selama berhasil diaktifkan, itu dapat segera mencapai energi tak terbatas. Bahkan generasi pertama pun belum berhasil dikembangkan. Bagaimana bisa menjadi generasi ketiga? Anda hanyalah penuh kebohongan. Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti saya tidak bisa. Kau. Wang Shen, lihatlah putra yang kau besarkan. Putra baikmu. Apakah dia masih menganggapku ada? Dan rekan-rekan yang tak terhitung jumlahnya yang telah mendedikasikan diri pada penelitian ilmiah. Wakil Komandan Utama Lu, jika tidak ada pertanyaan lain, mohon jangan ganggu. Siswa Wang Yu. Aku mengerti. Kau. The film Kau. was translated and narrated by M. Kalian Media. semua bersekongkol untuk kejahatan, mencari perhatian massa, tidak ragu menodai reputasi Dacia. Hangsu Anda. Tak satu pun dari kalian orang baik. Kalian semua bajingan, sampang. Wakil Komandan Lu. Tindakan mereka hanya tindakan pribadi. Tolong jangan melibatkan seluruh Hangzhou. Jadi Anda orang baik begitu. Jelas-jelas mengetahui perangkat ini palsu. Untuk memicu diskusi, untuk menarik lalu lintas. Tidak ragu menodai reputasi Dacia.
masih ingin memberinya panggung untuk membuktikan dirinya. Menyebut Anda bajingan, sampang, masih terlalu ringan. Mengapa kau tidak cepat? Bawa putramu dan pergi dari sini. Hangzhou kami tidak sanggup dipermalukan olehnya. Seekor tikus merusak seluruh panci sup. Mereka adalah seluruh Hangzhou. Mengapa dia berhak berbicara tentang Hangzhou kita? Aku benar-benar berharap perangkat ini nyata untuk menampar wajahnya keras-keras. Ini keterlaluan. Kami orang Hangzhou. Kapan kami pernah dipermalukan seperti ini? Meskipun aku tidak menyukai Wang Yu ini, tapi sekarang aku mendukungnya. Aku sangat marah. Berapa banyak upaya yang telah kami curahkan untuk memiliki Hangzhou hari ini. Mengapa dia berhak hanya dengan satu kalimat untuk melemparkan kami ke tumpukan sampah? Guru Shang, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Bagaimanapun juga Wang Yu adalah murid Anda. Aku lebih memilih percaya penemuan Wang Yu itu nyata. Karena Hangzhou kita tidak boleh kalah. Dacia tidak boleh kalah. Benar. Lu Qingbo, kamu terlalu lancang. Segera minta maaf kepada penduduk Hangzhou. Benar. Minta maaf. Minta maaf kepada puluhan juta orang Hangzhou. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Mustahil. Hangzhou Anda duduk diam tengok sandiwarani terbongkar. Maka saya tidak akan meminta maaf. Wakil Komandan Lu, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Di depan saya, memainkan provokasi semacam ini. Saya tidak akan bertaruh dengan Anda. Saya juga tidak akan membiarkan sandiwara ini berlanjut lebih jauh. Baiklah, tapi Anda akan segera tahu. Dari awal hingga akhir, Anda adalah lelucon. Pada saat yang sama, Anda juga akan tahu betapa piciknya Anda. Komandan Wan, memverifikasi matahari buatan. Pada saat perangkat dimulai, itu akan langsung mengonsumsi sejumlah besar listrik. Bolehkah saya bertanya, jika Anda dapat menanggung konsekuensi yang sesuai? Seberapa seriuskah itu? Mulai berulah lagi. Selanjutnya mereka pasti akan mengatakan, konsekuensinya terlalu parah. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Dan kemudian mereka tidak akan mensertifikasinya. Seluruh hal ini hanya sebuah lelucon. Berapa banyak listrik yang akan dikonsumsi? Itu akan langsung menguras semua listrik di Hangzhou. Pada saat itu, semua peralatan listrik akan lumpuh. Ya Tuhan. Itu akan menjadi kerugian miliaran. Berhentilah bercanda. Aku kira para juri semuanya orang baik. Aku tidak menyangka kau dan mereka semuanya sama saja. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Itu akan menjadi kerugian miliaran. Dan itu bahkan belum termasuk kerusakan peralatan yang disebabkan oleh pemadaman listrik. Konsekuensi seperti itu, siapa yang berani menanggungnya dengan mudah? Biarkan dia melakukannya. Jika berhasil, aku bayar walaupun habis semua benda. Dan aku. Baiklah. Jika itu benar, semua konsekuensi, saya akan menanggungnya. Tetapi jika itu palsu, saya ingin Anda mengundurkan diri dari semua jabatan Anda dan kepada negara, mengakui kesalahan Anda. Kakak Xian. Baiklah. Kepada para penonton, di depan televisi Anda, meskipun ini sangat terburu-buru, tapi saya harus melakukan ini. Karena saya tidak bisa mempermalukan Hangzhou, dan apalagi saya tidak bisa mempermalukan Dacia selama 3 menit ke depan. Hangzhou akan mengalami pemadaman listrik total. Mohon matikan semua peralatan listrik dan menjauhlah dari sumber listrik. Mengapa aku merasa ingin menangis? Itu harus berhasil. Aku percaya pada Wang Yu. Dia adalah seorang jenius. Dia pasti akan berhasil. Benar, hanya berdasarkan sikap dan pembawaannya, dia adalah seorang jenius. Xiao Yu, selama kau berhasil. Aku cigu kau minta maaf kat kau terus. Kepala The film stasiun, was bukankah ini translated hanya nekat? and narrated by M. Wang Xian ini Media. benar-benar berani mempercayai putra yang baru berusia 8 tahun. Bukankah ini bermain-main dengan listrik seluruh kota? Sun Yan, apa yang kau lakukan di stasiun listrik Hangzhou? Sedang mengerjakan pemimpin. Konsekuensinya sangat serius. Itu bukan urusanmu. Bagaimanapun caranya, bekerja sama dengan Guru Xiao Yu. Ya, aku jamin misi ini akan selesai. Cepat, perkuat pasokan listrik, dan pastikan matahari buatan mulai dengan lancar. Ya, Ibu, apakah ibu bersedia secara pribadi memulai momen yang menentukan zaman ini? Aku. Benar. Cukup tekan tombolnya. Dan yang pertama di dunia, perangkat matahari buatan akan resmi diluncurkan. Aku. Bolehkah aku? Ibu adalah ibu saya. Ibu lebih memenuhi syarat daripada siapapun.
di dunia ini. Silakan. Seluruh dunia sedang menonton. Pada saat ini, kamu seharusnya berdiri di sisi Xiaoyu. Ibu, yang saya berikan kepada ibu, hadiah ketiga, adalah agar ibu secara pribadi membuka babat baru umat manusia. Xiaoyu, kamu adalah kebanggaan ibu. Ayo, mari kita lakukan bersama. Tunggu sebentar. Ayah. Ayah ikut juga. Aku. Baiklah. Kakak Xian, impian terbesar Xiaoyu adalah agar kamu kembali. Sekarang, keluarga kita yang terdiri dari 3 orang, akhirnya bersatu kembali. Terima kasih atas pengertianmu. Dan terima kasih, karena telah membesarkan anak yang luar biasa seperti itu. Kamu adalah pahlawan. Kamu bahkan lebih merupakan pahlawan bagi bangsa. Xiaoyu, ayah juga ingin berterima kasih padamu, karena telah memberikan bagi negara kontribusi yang begitu besar. Kamu adalah kebanggaan ayah. Kamu bahkan lebih merupakan kebanggaan tanah air kita. Ayah. Jika ayah mengatakan itu, saya akan menjadi bangga. Kamu adalah ibu terbaik. Dan ilmuwan paling ulung. Kamu pantas berbangga. Ayah ibu. Ayo. Mari kita buka bersama. Jalan umat manusia menuju gerbang dalam semesta berbintang. Baiklah, Baiklah, Wang Yu, kami mendukungmu. Wang Yu, Wang Yu, kami mendukungmu. kami mendukungmu. Kami semua mendukungmu. Matahari buatan. umat manusia. Pertama umat manusia. Matahari buatan pertama. Resmi diluncurkan. Sekarang, mari kita sambut. Sebelum Fajar, kegelapan terakhir. Berhasil. Apakah ini berhasil? Ya, Apakah itu benar-benar berhasil? Kami berhasil. Itu hebat, itu hebat, itu hebat. Direktur, kita berhasil. Pergi tanyakan. Apakah ada masalah dengan sirkuit? Baiklah. Direktur, aku sudah bertanya. Sirkuitnya baik-baik saja. Itu benar-benar kehilangan daa. Bagus. Hebat. Kamera, kita telah menyaksikan secara langsung momen bersejarah ribuan tahun dari sekarang. Kita semua akan tercatat dalam sejarah. Sudah berakhir. Desia benar-benar mengembangkan matahari buatan. Dan itu berasal dari Film was tangan seorang anak translated berusia and 8 tahun. narrated by Media. Kita tidak punya kesempatan lagi. Setelah hari ini, Dacia akan berdiri di puncak dunia dan memimpin umat manusia selama 1000 tahun. Aku benar-benar sangat tidak rela. Luar negeri benar-benar tidak sebaik di rumah. Tidak mungkin. Aku harus segera kembali ke negaraku. Ini berhasil. Ini berhasil. Ailiur. Kau benar-benar luar biasa. Xiaoyu. Beritahu ibu. Ini bukan mimpi. Apakah ini benar? Tanyakan pada ayahmu. King itu benar. Anak kita sudah menjadi ilmuwan terkemuka. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jangan menangis ibu. Ibu tidak menangis. Ibu hanya bahagia. Tidak. Ini mustahil. Apa ini? Matahari buatan. Ketika beroperasi, itu akan menghasilkan getaran frekuensi super tinggi, memicu proton di udara, dan foton untuk beresonansi, sehingga membuat foton terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah prinsip dari penumbuk foton. Jadi, kita benar-benar berhasil.
Kepala stasiun, listriknya diserap terlalu cepat. Sekarang seluruh kota mati listrik. Kita benar-benar tidak bisa memasok cukup lagi. Cepat, aktifkan tindakan darurat. Hal yang menyalurkan seluruh energi listrik kota-kota. Su Chang Yang Hu, semuanya ke sini. Untuk memastikan matahari buatan beroperasi secara normal. Ya. Omong kosong. Ini hanyalah sihir itu saja. Wakil Komandan Lu. Jika di depan Anda berdiri orang asing, apakah Anda masih akan mengatakan, ini adalah sihir? Bukankah Anda mengatakan, seluruh kota akan kehilangan daya? Apakah sudah berhenti sekarang? Benar. Aku akan menelepon dan bertanya. Bukankah kita sepakat akan ada pemadaman listrik? Mengapa belum berhenti juga? Apakah masih gagal? Aku benar-benar sangat tidak rela menerima ini. Seharusnya kita tidak mengandalkan anak berusia 8 tahun. Sama seperti yang dikatakan Lu Qingbo. Semua ini hanyalah sebuah lelucon. Satu kegagalan bukanlah apa-apa. Kami tidak pernah takut akan kegagalan, karena kita pasti akan berhasil. Tidak ada pemadaman listrik. Sepertinya gagal. Saya tidak mau menerima ini. Itu sudah mencapai tabrakan foton. Bagaimana mungkin itu gagal? Tidak. Saya percaya Wang Yu. Dia pasti akan berhasil. Dia sama sekali tidak akan mempermalukan Hangzhou. Halo, Yu Tua. Apakah di tempatmu terjadi pemadaman listrik? Tidak ada pemadaman listrik. Lu Tua, kali ini kita benar-benar kehilangan banyak muka. Halo, Zhou Tua. Apakah di tempatmu terjadi pemadaman listrik? Tidak. Mulai sekarang, jangan hubungi saya lagi. Apakah gagal? Pembohon. Seluruh Hangzhou tidak mengalami satu pun pemadaman listrik. Bagaimana Anda menjelaskannya? Saya adalah penduduk asli, orang Hangzhou. Upaya tak terhitung dari para leluhur adalah yang memberikan Hangzhou kejayaannya hari ini. Tapi Anda telah mempermalukan Hangzhou. Pembohong, kau benar-benar tidak bisa melakukannya. Lalu mengapa kau maju? Mengapa menodai reputasi Hangzhou? Penipuan. Penipuan. Yang mulia kepala negara. Ini, yang mulia kepala negara. Kita harus segera memotong siaran langsung. Jika tidak, Dacia akan menjadi bahan tertawaan sepenuhnya. Kita perlu memberikan kepada Guru Xiaoyu sedikit keyakinan. Dulu, ketika dia mempresentasikan desain wahana bulan, tidak ada yang berani mempercayainya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Wahana itu tidak hanya bisa digunakan, tetapi juga mengandalkan formula bahan bakarnya. Kita berhasil mengumpulkan tanah bulan. Dia telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Saya yakin kali ini pasti akan sama. Kalau begitu haruskah kita mengingatkan Lu Qingbo untuk memberitahunya agar tidak buat masalah? Tidak perlu. Kita punya stereotip buruk bahwa anak muda pasti kalah The dari film orang was yang lebih tua. translated Ini salah. and Ini narrated adalah by kesempatan M bagus untuk Media. mengambil kesempatan ini untuk membiarkan individu tertentu sadar. Anda pasti punya niat tersembunyi lainnya, Kang. Ya, seperti yang dikatakan Guru Xiaoyu, kita harus menyatakan kepada seluruh dunia bahwa rakyat Dacia kita telah bangkit. Tidak hanya dalam politik, militer, ekonomi, dan semua bidang yang melibatkan kemanusiaan. Kita telah mencapai peremajaan besar dan bahkan jauh di depan. Untuk bisa mencapai tabrakan foton pada usia 8 tahun, bahkan jika dia gagal, dia tetaplah seorang jenius yang tak tertandingi. Dia adalah kemuliaan umat manusia. Saya yakin dia bisa mencapai prestasi terobosan dan membawa kita keajaiban sejati. Bukan hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang debius. Tapi bagaimanapun juga, dia baru berusia 8 tahun. Di zaman kuno, ada Yu Agung yang mengendalikan banjir dan orang tua bodoh yang memindahkan gunung. Kita rakyat Dacia, sejak zaman kuno, telah mampu menciptakan keajaiban. Jadi mengapa Guru Xiaoyu tidak menjadi seorang kontemporer legenda? Guru, itu palsu. Itu palsu. Tidak. Itu nyata. Mengapa? Apakah kau orang Dacia? Jika itu tidak berhasil, apakah mereka akan dengan percaya diri mempresentasikannya? Saya memberi Anda kesempatan. Anda bersikeras mengikuti jalan Anda sendiri. Sekarang, Anda adalah pendosa terhadap Dacia. Jangan menakuti putraku. Ini adalah pengkhianatan.
Kalian tidak layak menjadi rakyat Dacia. Lalu, Cabut kewarganegaraan mereka. Keluar dari Dacia. Cabut kewarganegaraan mereka. Keluar dari Dacia. Cabut kewarganegaraan mereka. Keluar dari Dacia. Keluar dari Dacia. Cabut kewarganegaraan mereka. Cabut kewarganegaraan mereka. Keluar dari Dacia. Keluar dari Dacia. Cabut kewarganegaraan mereka. Cabut kewarganegaraan mereka. Keluar dari Dacia. Akademisi Lo, apakah Anda yakin ingin mencabut kewarganegaraan Wang Yu? 3 akademisi, saya benar-benar minta maaf bahwa Dacia telah menghasilkan pengkhianat bangsa seperti itu. Membiarkan semua orang menyaksikan tontonan seperti itu tidak penting. Saya sangat ingin tahu, apakah akademisi Lu benar-benar bisa mencabut kewarganegaraan mereka? Tentu saja, mereka adalah aib Dacia. Selama mereka membawa label Dacia, rakyat Dacia kita secara internasional tidak akan bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Bagus, luar biasa. Selama akademisi Lo bisa mencabut kewarganegaraan mereka, saya bersedia memberikan semua bantuan, termasuk tekanan ekstrem pada Dacia. Kekaisaran beruang besar juga bersedia memberikan semua bantuan, termasuk tekanan pada Dacia. Dan Kekaisaran Inggris Raya. Bagus sekali. Dengan bantuan ketiga akademisi, kita pasti bisa menghapus aib Dacia. Lu Kingbo. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, bukan? Urusan Dacia kita. Kapan menjadi giliran negara lain untuk ikut campur? Kamu melakukan pengkhianatan. Saya membalas rasa malu bangsa. Selain itu, ketiga negara sahabat dan Dacia kita selalu bersahabat. Kesediaan mereka untuk membantu adalah hal yang luar biasa. Kamu. Komandan Wan, jangan marah. Dacia tidak bisa menampung keluargamu. Great American kami bisa. Selama Wang Yu bersedia, syarat. Bisa apapun yang kamu inginkan. Kekuasaan, uang, wanita cantik. Saya bisa memberikan semua ini kepadamu. Saya menawarkan gaji tahunan 5 miliar. Menunjukmu sebagai akademisi dari 3 akademi. Bagi gelaran cendekiawan nasional Katkau, kami mengundang Wang Yu untuk menjabat sebagai kepala Akademi Ilmu Pengetahuan. Tuan Wang Yu, lihat, mereka semua orang jahat. Mereka membuli Anda, dan ayah serta ibu Anda. Mereka tidak bisa mentoleransi Anda. Maukah Anda ikut dengan Bibi? mereka semua telah mengajukan tawaran mereka. Apa syarat-syaratmu? Selama Anda setuju, ayah Anda akan menjadi milik Kekaisaran Inggris Raya kami. Dan Anda akan menjabat sebagai wakil panglima tertinggi dari Kekaisaran Inggris Raya kami. Masing-masing dengan gaji tahunan 5 miliar. Selain itu kami akan menyediakan akomodasi mewah dan pelayan eksklusif. Seluruh keluarga Anda tidak akan pernah harus berpisah lagi. Tuan-tuan, Anda, apa yang Anda lakukan? Bodoh, belumkah kamu mengerti? Orang yang kamu anggap aib deh. Orang yang susah payah Anda coba usir. Namun negara-negara lain bersedia mengeluarkan biaya besar untuk mengundangnya secara pribadi. Begitu dia setuju, Anda tahu apa? Nasib Anda sendiri kan? Tuan-tuan, apakah Anda salah? Mereka hanyalah penipu, mencari perhatian publik, sama sekali tidak sepadan. Bagi Anda untuk menghargai mereka, begitu banyak. Anda mengganggu keputusan Amerika Agung kami. Saya tidak berani. Hanya pengingat. Jadi tentang apa yang baru saja terjadi. Akademisi Lo, bisakah Anda mengurusnya? Untuk saya, setelah selesai, saya bisa memberi Anda 1 miliar. Ini, mengapa ini terjadi? Matahari buatan miliknya adalah palsu. Itu Hangshou. Untuk menyelamatkan muka. Itulah mengapa mereka sepenuhnya bekerja sama. Mereka memutus aliran listrik. Masalah ini dapat segera diklarifikasi. Saya akan menyelidikinya sekarang. Tidak perlu. Itu tidak penting bagi kami. Apakah dia bisa dicabut kewarganegaraannya dan bergabung dengan Kekaisaran Amerika Agung adalah kuncinya. The film was Anda translated membayar and harga yang narrated begitu by besar M hanya Media. untuk beberapa penipu seperti mereka. Tuan Wang Yu, apakah Anda bersedia meninggalkan Dacia dan datang ke Kekaisaran Inggris Raya kami? Menurutmu haruskah? Aku setuju. Tentu saja, dengan persyaratan yang begitu murah hati, saya benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk menolak. Tuan Wang Yu, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat. Tak kira apa syarat negara lain bagi. Tawarkan. Amerika Agung kami bisa menggandakannya. Dan di masa depan, proyek apapun yang ingin Anda lakukan, kami tidak akan menyia-nyiakan biaya untuk mendukung Anda sepenuhnya. Nona Song, Tuan Wang Yu masih muda. Anda harus membantunya. Jika Anda datang ke Kekaisaran Beruang Agung kami dapat menyediakan untuk Tuan Wang Yu kondisi promosi terbaik di masa depan. Di puncak penelitian ilmiah global, Tuan Wang Yu pasti akan memiliki tempat. Meskipun aku adalah Ibu Xiaoyo, dalam hal seperti ini, aku tidak akan membuat keputusan apapun untuknya. Tetapi, aku akan mendukung semua keputusannya. Nona Song, Anda merugikan Tuan Wang Yu. Aku percaya pada putraku, aku hanya tidak mengerti. Bukankah semuanya gagal divalidasi? Mengapa masih ada begitu banyak orang yang berebut untuknya? Memang, ini semua adalah
aktor sewaan kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah seseorang menjelaskannya kepada saya? Karena dalam mencapai momen tabrakan foton, apakah matahari buatan berhasil? Tidak lagi penting. Dia sudah cukup membuktikan kejeniusan Guru Xiao Yu yang tak tertandingi. Dengan kemampuannya, dia sudah cukup untuk mengubah lanskap ilmiah dan teknologi dunia. Itulah mengapa 3 akademisi asing membayar harga tinggi untuk merekrutnya. Tapi saya baru saja memeriksa data. Manusia 100 tahun yang lalu sudah mencapai tumbukan foton. Ya, Anda sangat benar. Tetapi, itu dicapai dengan mengumpulkan ilmuwan top dunia dan menghabiskan sumber daya yang tak terhitung. Baru kemudian itu terwujud. Sampai saat ini, tidak ada satu orang pun yang mampu sendirian menyelesaikannya secara mandiri. Tetapi Guru Xiao Yu kita, dia melakukannya. Dia hanya berdiri di atas bahu para pendahulunya. Apa yang begitu luar biasa tentang itu? Setidaknya lebih luar biasa daripada Anda. Dia bisa pada usia 8 tahun, secara mandiri mencapai tabrakan foton. Dapat diramalkan bahwa dalam hidupnya, dia pasti akan mampu mengembangkan matahari buatan, memimpin umat manusia ke era energi tak terbatas. Itu hanya spekulasi Anda. Bodoh. Pada titik ini, hanya Anda orang yang berpikiran sempit ini masih belum menyadari nilai Guru Xiao Yu. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, jika dia menyetujui kondisi mereka dan pergi ke luar negeri, Anda akan menjadi pendosa Dacia sepanjang masa. Aku, ya Tuhan, seorang anak ajaib yang begitu muda. Jika dia diusir dari negara ini, maka kerugian kita akan terlalu besar. Tepat sekali. Saya baru saja memeriksa data. Matahari buatan memiliki banyak kegunaan. Yang paling penting, itu menyediakan energi tak terbatas. Jika Dacia kita adalah yang pertama berhasil mengembangkannya, kita akan berdiri di puncak dunia. Tapi jika negara lain, Dacia kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Mengusir bakat seperti itu dari negara, bukankah ini pengkhianatan? Sialan, bagaimana orang seperti itu pantas menjadi wakil komandan utama proyek matahari buatan? Dia harus masuk neraka dan dicemooh oleh orang luar. Kalian semua telah tertipu. Dari awal hingga akhir, ini adalah penipuan. Lu Qingbo, faktanya ada tepat di depan mata Anda. Kau masih nak degil tak masuk akal. Aku. Apa aku? Cepat berlutut dan bertobatlah atas dosa-dosa Anda. Benar. Berlutut, 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 berlutut. berlutut, berlutut. Semuanya harap tenang, tenang. Tuan Wang Yu, sekarang bisa memberikan. Apakah Anda sudah membuat keputusan? Tentu saja. Komandan Utama Wang, Nona Song, kalian berdua cepat bicara. Begitu Wang Yu setuju, maka bagi Dacia kita, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar dan berat. Aku percaya pada anakku. Dia akan membuat pilihan yang tepat. Aku juga percaya pada putraku. Menghadapi jabatan setinggi itu dan gaji yang besar, bahkan orang dewasa pun sulit menolak. Belum lagi, dia baru berusia 8 tahun. Itu karena Anda tidak memahaminya. Dan mulai hari ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Anda akan segera mengerti bahwa anak yang berdiri di hadapan Anda ini, yang berusia 8 tahun ini, benar-benar telah menulis legenda yang benar-benar telah dia tulis. Jangan terlalu percaya diri secara membabi buta. Saya mohon kepada Anda, tolong bujuk dia. Saya tahu saya salah. Jika dia bersedia menolak, saya bersedia berlutut dan meminta maaf kepadanya. Itu tidak akan sampai sejauh itu. Kamu seharusnya memberinya lebih banyak kepercayaan diri. Bukannya kami kurang percaya diri, kami takut. Begitu Wang Yu setuju, maka bukankah kita akan menjadi pendosa abadi Dacia? Direktur, katakan padaku, apakah dia akan setuju? Saya tidak tahu, tapi keputusannya menyangkut kelahiran hegemon dunia, perkembangan teknologi manusia, dan eksplorasi domain luar angkasa. Jika dia setuju, negara-negara asing akan menekan kita lagi selama 1000 tahun, dan kita akan menjadi pendosa Dacia. Ini tentunya tidak akan sampai seperti ini. Apa yang mematahkan punggung unta? Tidak pernah. Jerami terakhir. Tetapi setiap helai jerami. Pada usia 8 tahun, dia datang untuk mengabdi pada negaranya. Namun kita demi kepentingan egois kita sendiri, mendorongnya ke dalam mata badai. Kitalah yang menghancurkan hatinya. Lalu, jika dia setuju, apa yang akan menjadi nasib kita? Apa yang akan menjadi nasib kita? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Tetapi setelah kita mati, kita akan dipaku pada tiang rasa malu sejarah dan menderita kutukan generasi yang akan datang. Dia sama sekali tidak boleh setuju. Uang sebanyak itu, posisi setinggi itu, bahkan orang dewasa pun akan tergoda. Saya benar-benar takut dia akan bertindak impulsif. Ini semua karena si sialan itu, Lu Qingbo. Jika dia tidak menimbulkan masalah dan melukai perasaan Wang Yu, mengapa kita harus begitu gugup? Tepat sekali. Dia jelas adalah pahlawan. Namun dia diperlakukan seperti ini. Saya khawatir. Di dalam hatinya, terhadap Dacia, dia pasti juga merasa kecewa. Selama dia tetap di negara ini,
Saya bersedia melayaninya dengan sepenuh hati. Wang Yu, saya mohon padamu, tolong Anda tidak boleh setuju. Ini? Guru Sheng ini. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Mereka menawarkan terlalu banyak. Memang. Kekayaan menggoyahkan hati manusia. Mereka bertekad untuk membajak Wang Yu. Guru Zhang, bagaimana kalau Anda memberinya telepon? Jika Wang Yu benar-benar setuju, kerugian kita akan terlalu besar. Bagaimana saya bisa punya muka untuk membuat panggilan itu? Tapi saya pikir, dia tidak akan membuat pilihan yang salah. Mengapa? Wang Yu mengembangkan matahari buatan. Hanya agar Komandan Wan bisa kembali dan bersama mereka. Anak yang berbakti tidak akan tersesat. Yang mulia kepala negara, mari kita masuk dengan cepat. Pada saat yang sangat penting seperti ini, kita harus maju dan berbicara. Memang, Guru Xiao Yu adalah aset tingkat strategis. Kita tidak bisa menanggung kerugian kehilangannya. Tidak perlu. Saya percaya pada Guru Xiao Yu. Tapi, Anda sudah mendengar. Perlakuan masa depan Guru Xiao Yu tidak boleh lebih buruk dari perlakuan mereka. Dasia kita tidak boleh dilampaui oleh orang lain. Ya, Jawabanku adalah aku menolak. Anda membuat saya takut setengah mati. Saya bahkan tidak berani membayangkan jika Wang Yu setuju. Seumur hidup saya tidak akan tahu bagaimana harus hidup untuk menghadapi jabatan setinggi itu dan gaji yang besar, dan masih mempertahankan niat aslinya. Mulai saat ini, Guru Xiao Yu, Anda adalah pahlawan yang memang pantas. Mengapa? Apakah syarat yang saya tawarkan tidak cukup? Tuan Wang Yu, selama Anda mengangguk, Anda bisa menyebutkan persyaratan Anda. Kami akan menyetujui semuanya. Benar, bahkan jika kami, satu negara tidak dapat menyediakannya, kami akan bersatu dan benar-benar memuaskan Anda. Dan saya jamin, syarat yang kami tawarkan tidak akan pernah lebih buruk daripada Dasia. Dia sama sekali tidak punya kemampuan untuk mengembangkan matahari buatan. Itu Wang Shen. Ini semua adalah ilusi yang dibantu Wang Shen menciptakan ilusi. Dia takut setelah setuju, dia akan terbongkar. Itu sebabnya dia menolak. Diam. Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Tuan Wang Yu, bisakah Anda memberitahu saya apa alasannya? Karena ayahku dan ibu ada di sini. Kita bisa membawa mereka bersama kita. Selama Anda mengangguk, kita bisa. Karena aku lahir di Dasia. Ini adalah tanah airku. Kamu mungkin merasa sulit untuk mengerti. Tapi bagi kami, orang-orang Dasia, bangsa, didahulukan The daripada film was keluarga. translated and Hanya ketika narrated tanah by air makmur dan Media. kuat, barulah keluarga menjadi harmonis dan hangat. Bagus sekali. Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Tuan Wang Yu, saya masih menyarankan Anda untuk mempertimbangkannya. Tidak perlu mempertimbangkan. Apa yang kami tawarkan tidak dapat Anda berikan. Saya minta maaf, Guru Xiao Yu, karena membuat Anda menderita kesulitan ini. Yang mulia kepala negara, mengapa Anda datang? Komandan Wan, Anda dan putra Anda telah memberikan jasa yang berjasa kepada negara. Saya tidak berani menerima pujian seperti itu. Saya merasa tidak pantas menerimanya. Memiliki putra seperti dia adalah kontribusi terbesar. Ibu Pertiwi dan rakyat semuanya berterima kasih kepada Anda. Yuneson, saya harus berterima kasih kepada Anda. Anda telah membina untuk negara. Bakat seperti itu. Memiliki putra yang brilian seperti itu. Aku akan mencatat jasa besar bagi Anda. Aku. Tidak, tidak. Paman Dai, jika kamu mengatakan itu, ibuku akan takut. Ibu, jangan buku. Paman Dai adalah orang yang sangat baik. Aku tahu. Ibu tidak gugup. Kalian bertiga boleh pergi sekarang. Yang mulia kepala negara, selamat kepada Dasia, karena menjadi yang pertama yang mengembangkan matahari buatan. Namun, sains tidak mengenal batas. Saya percaya bahwa Dasia harus mengungkapkan teknologi tersebut kepada dunia untuk memajukan kemajuan seluruh umat manusia. Negara manapun di dunia akan berterima kasih atas kemurahan hati Dasia. Selama Dasia bersedia mengungkapkannya, kami akan menyetujui persyaratan apapun. Ini cukup menarik. Jadi maksud Anda, yang mulia kepala negara, Anda telah setuju. Matahari buatan adalah teknologi Guru Xiao Yu. Bagaimana saya bisa membuat keputusan untuknya? Anda harus pergi bertanya kepadanya. Tuan Wang Yu, apakah Anda bersedia mengungkapkannya?
Selama Anda bersedia, kondisi sebelumnya tetap tidak berubah. Saya sangat setuju dengan pernyataan Anda. Sains tidak mengenal batas. Namun apa? Tapi, Tapi, ilmuwan Para ilmuwan para ilmuwan memiliki tanah air. memiliki tanah air. memiliki tanah air. Kalian bertiga, apakah Anda puas dengan jawaban ini? Yang Mulia Kepala Negara, saya rasa Anda harus sangat jelas bahwa matahari buatan sangatlah penting. Negara-negara di seluruh dunia sama sekali tidak akan mengizinkan Dacia memilikinya sendirian. Apakah menurut Anda Dacia dapat menahan tekanan dari semua negara? Dacia saya memiliki warisan 1000 tahun dan memiliki aturannya sendiri. Jika teman datang, ada anggur berkualitas. Jika serigala datang, ada senapan berburu. Aku menyambut Anda kapan saja. Anda, Berhenti bicara, pergi. Yang Mulia Kepala Negara, aku, Yang Mulia Kepala Negara, Diam. tangkap dia. Saya menyatakan, mulai sekarang, Guru Xiaoyu akan menjabat sebagai Rencana Ekspedisi Galaksi, Komandan Keseluruhan, dengan gaji tahunan puluhan miliar. Dianugerahi medali cendekiawan nasional dan berbagi kejayaan bangsa. Bagus, Bagus, bagus. bagus. Ibu, lihat. Sudah aku bilang. Putramu sudah lama mencapai keabatan. Ibu tahu. Xiaoyu, terima kasih. Hadiahmu adalah kehormatan seumur hidup ibu. Ibu, aku punya hadiah lain. Dan masih ada lagi. Dan ada lagi. Benar. Matahari buatan. Walaupun serap elektrik untuk simpan tenaga, tujuan sebenarnya adalah pembangkitan listrik. Sekarang, ia akan secara resmi mentransmisikan daya ke dunia luar.